sejarah, dongeng, cerita rakyat. Selamat datang di channel singkat cerita tentang. Kali ini kita akan mengangkat cerita rakyat asal daerah Banten, tepatnya di Kabupaten Pandeglang, yang berjudul Hikayat Raden Buduk dan Asal-Usul Tanjung Lesung. Selamat menyaksikan. Alkisah di Tatar Jawa, hiduplah Raden Buduk bersama seekor anjing dan kuda kesayangannya. Raden Buduk adalah seorang pengembara yang gagah dan tampan dan berasal dari pesisir laut selatan. Suatu hari Raden Buduk mendapat mimpi bertemu seorang gadis dengan paras yang sangat cantik. Tak hanya sekali, mimpi itu datang berkali-kali dan membayangi pikirannya. Akhirnya Raden Buduk memutuskan untuk mencari sosok gadis tersebut. Diajaknya kuda dan anjingnya yang setia untuk turut serta. Berhari-hari perjalanan ditempuh, namun sosok gadis itu belum ditemukan juga. Raden Buduk, kuda, dan anjingnya mulai kelelahan. Namun rasa penasaran Raden Buduk memaksa mereka untuk terus berjalan, sampai akhirnya di Gunung Walang. Sang kuda yang tengah membawa Raden Buduk terjatuh ke lereng gunung. Ia dan kudanya terluka. Bahkan melihat pelana kudanya robek karena kecelakaan tadi. Melihat hal itu, Raden Buduk akhirnya terpaksa memutuskan untuk beristirahat. Setelah semua merasa cukup beristirahat, perjalanan kembali dilanjutkan ke daerah bernama Tali Alas. Raden Buduk yang tak memiliki pelana dan memilih untuk menuntun kudanya sampai di pantai Cawan. Raden Buduk tergoda untuk berenang dan menceburkan diri. Segarnya air menghapus rasa lelah setelah berjalan selama berhari-hari. Setelah selesai berenang dan ingin melanjutkan perjalanan, terjadi hal yang aneh. Kuda dan anjingnya yang semua menurut tiba-tiba tak bergeming karena kelelahan. Raden Buduk mengancam akan meninggalkan keduanya yang diam bagai batu karang walau telah didorong-dorong. Perkataan Raden Buduk menjadi kenyataan. Kedua binatang kesayangannya langsung menjelma menjadi karang. Akhirnya mau tak mau Raden Buduk harus melanjutkan perjalanan seorang diri. Perjalanan berat dan sendirian membuat Raden Buduk menjadi lebih cepat lelah. Perjalanan jauh ia lewati sambil menahan rasa lelah menembus hujan dan badai. Sampai akhirnya Raden Buduk sampai di sungai yang tengah banjir besar. Raden Buduk yang kelelahan terpaksa menghentikan perjalanannya. Ia beristirahat sambil menunggu air banjir surut. Sayup-sayup terdengar suara permainan lesung yang merdu di kejauhan. Ternyata di seberang sungai ada sebuah desa yang jadi tujuan perjalanan panjangnya. Di desa itu ada kebiasaan menabuh lesung yang disebut nagondang. Lesung itu ditabuh dengan merdu kecuali pada hari Jumat. Karena merupakan hari keramat yang dipantangkan, lesung ditabuh oleh beberapa gadis berparas menawan. Salah satu gadis bernama Sri Pohaci muncul dalam mimpi Raden Buduk. Raden Buduk langsung mencari tahu soal Sri Pohaci. Ternyata gadis cantik itu tinggal di desa bersama ibunya, Nyai Siti. Semula Raden Buduk ingin menginap di rumah Nyai Siti, namun tidak mendapat izin. Raden Buduk pun beristirahat di balai bambu tak jauh dari rumah Nyai Siti. Gayung bersambut, diam-diam Sri Pohaci juga jatuh hati kepada Raden Buduk. Hari demi hari keduanya semakin dekat, dan akhirnya bersepakat untuk menikah. Nyai Siti semula tidak menyetujui pernikahan Sri Pohaci dan Raden Buduk, namun melihat kebahagiaan sang anak, ia terpaksa menyetujui pernikahan itu karena enggan melihat Sri Pohaci kecewa. Raden Buduk pun menetap di desa itu, sementara Sri Pohaci masih kerap bermain lesung bersama para gadis desa. Raden Buduk sangat suka mendengarnya, dan akhirnya ikut belajar. Namun Raden Buduk kerap bermain lesung hingga lupa waktu. Ia pun melanggar pantangan bermain lesung pada hari Jumat walau telah diberi peringatan. Ia malah bermain lesung dengan gembira sambil melompat-lompat. Tanpa disadarin,
Karena melanggar pantangan maka rupa gagal, dan tampan Raden Buduk perlahan berubah menjadi seekor lutung. Warga desa pun tertawa melihat seekor lutung bermain lesung di desanya. Kabar itu sampai di telinga Sri Pohaci yang kemudian sadar bahwa lutung itu adalah suaminya. Sri Pohaci yang malu kemudian pergi dari kampungnya dan tak pernah kembali. Kabarnya ia telah berubah menjadi Dewi Padi. Sementara Raden Buduk yang terkejut tubuhnya berubah menjadi lutung lari pontang-panting ke dalam hutan. Kabarnya Raden Buduk tak pernah bisa kembali ke wujud aslinya. Untuk mengingat Sri Pohaci yang mahir bermain lesung, warga memberi nama desa tersebut Kampung Lesung. Lokasinya yang dekat dengan sebuah tanjung membuat nama kampungnya dikenal dengan Tanjung Lesung. Pesan moral yang dapat disampaikan adalah hikayat Tanjung Lesung mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam menggapai cita-cita dan keinginan. Sikap Raden Buduk dalam hikayat Tanjung Lesung sangat egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Raden Buduk tidak memaksa kuda dan anjingnya untuk terus bergerak, serta tidak membiarkan mereka beristirahat. Raden Buduk bahkan meninggalkan hewan kesayangannya demi obsesinya. Selain keras kepala, Raden Buduk juga tidak mendengarkan pendapat orang dan semaunya sendiri. Contohnya ketika dilarang menabuh lesung di hari keramat, Raden Buduk tetap nekat. Sikap sernaknya sendiri kadang membawa petaka. Ini dicontohnya dengan Raden Buduk berubah jadi lutung. Nilai-nilai moral yang terkandung hikayat ini dapat menuntun kita dalam menjalani kehidupan. Semoga ringkasan dan pesan moral yang telah disajikan dapat menjadi lampu yang menerangi jalan kita untuk selalu mengambil yang terbaik dari warisan budaya dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, agar kami bisa menyajikan kisah-kisah menarik lainnya.